Oke. Jadi itu motivasi itu penting ya. Kalau buat pembelajaran itu biar semakin semangat gitu ya. Jadi saya ingat tujuan awalnya teman-teman mengikuti pembelajaran untuk bahasa Korea itu apa dulu, biar nambah semangat lagi untuk belajarnya ke depannya ya. Terus ini ada tips sedikit pas buat nanti ujian IPS topik. Iya. Jadi kan ini beda ya. Waktu saya itu masih menggunakan kertas PPT. Iya, masih menggunakan kertas itu 25 reading, 25 listening. Jadi pas kita ngerjain reading itu, kalau saya ya waktu dulu itu diusahakan secepat mungkin. Jadi setelah kita tapi jangan diisi dulu ke itunya. Jadi kita tandain dulu, iya. Kalau yang masih ragu itu loh, ditandain dulu. Nanti jadi kalau udah semua, kita tinggal, kan masih ada waktu. Nanti kita dibaca lagi, diulang dari awal. Dibaca lagi, ini kira-kira bener enggak, ini kira-kira bener enggak, kayak gitu. Jadi ya intinya sih kalau yang soal cerita tuh enggak semuanya saya artikan. diambil kalau ya itu kan misalnya kan pilihlah yang benar gitu. Pokoknya ya kita membacanya pahami dulu soalnya apa dulu, kemudian baru kita cari itu, dicari untuk kan misal pilihlah yang benar di atas, terus kita cari dulu di pilihan ganda ya. Kalau saya loh ini menyesuaikan ya, kita cuma menyesuaikannya sama yang ada di pilihan ganda gitu, sama yang di cerita kita cocokkan aja nanti. Yang ada berarti ya itu. Simpel aja kayak gitu cara cepatnya ya. Iya, cara cepatnya itu kan kalau yang PPT ya. Dan yang listeningnya kan, kalau saya itu masalahnya kan di listening tuh cuma pakai musik rock yang kecil untuk satu ruangan. Jadi ya harus sambil mendengarkan, konsentrasi, jangan sampai terganggu sama yang lain gitu. Benar-benar harus fokus. Iya. Ya sama kalau masalah yang apa namanya, yang soal cerita ya, kita cuma yang menurut agak sulit itu emang soal cerita sih ya, karena itu kan membutuhkan ketelitian pemahaman yang benar-benar ya, karena kan kalau untuk soal cerita biasanya untuk jawaban itu agak mirip-mirip. Jadi harus benar-benar kita detail untuk bisa membedakan mana yang sesuai cerita, benar, mana yang salah ya. Gitu ya. Oke. Selanjutnya kalau yang untuk aku yang CPT itu kan kita waktu 40 soal ya, itu ada 40 soal, 20 reading, 20 listening. Kemudian untuk caranya itu kan, untuk yang reading selagi masih ada waktu kita masih bisa mengubah jawaban. Jadi untuk yang pertama bisa. Berarti kalau di skip ya. Enggak satu jawaban terus udah enggak. Jadi kalau misalkan nomor 1 ya, misalkan masih ragu nih, yang penting kita jawab dulu. Misalkan antara 2 sama 3 ya pilihannya, diklik aja jawabannya, terus kita next ke nomor berikutnya. Nah kalau selagi masih udah 20 soal itu selesai semua, kemudian masih ada tersisa waktu, itu kita bisa mengulang dari yang awal. Jadi usahakan ya itu yang pertama harus cepat, kemudian tepat juga. Jadi pilihannya itu harus cepat yang dan terpenting tepat. Itu tenang ya, jangan terprovokasi gitu loh, jangan terprovokasi sama suasana sekitar kita, karena bener-bener untuk waktu kan ya udah ditentukan ya segini. Misalkan untuk yang aku kan 25 menit untuk 20 soalnya itu. Jadi selagi masih ada waktu kita bener-bener manfaatkan. Jadi misalkan ada 5 menit yang tersisa, jangan santai itu bener-bener dimaksimalkan. Jangan terlalu terbawa suasana lah. Kalau percaya diri boleh ya, tapi kita harus teliti ya itu. Jadi kalau misalnya udah lah nggak bener tapi masih ada waktu, jangan sampai nyantai. Ini ya bener-bener, karena saya pengalamannya gitu, masih ada waktu ya, ada 8 menitan lah ya, itu udah selesai semua. Saya cek dari awal, karena itu apa bener-bener menentukan, karena itu di hari itu nanti kan untuk yang CBT kan nilainya langsung keluar. Jadi ini udah saya bener-bener maksimalkan dalam waktu 25 menit itu, karena itu ada beberapa soal yang menurut saya masih ragu. Jadi itu saya bener-bener tak teliti lagi, bener-bener sampai waktunya itu sampai udah selesai.
karena kalau udah selesai nanti lanjut sendiri otomatis ke listening. Dan untuk yang listening ya, untuk yang CBT itu sekali jawab. Kalau misalkan kan nanti dua putaran kan ya, 2 putaran. Nah kalau udah tipsnya gini, jadi gini, kalau misalkan yang listening mengulang ya, putar listeningnya yang pertama. Kalau yang pertama itu saya tekankan ya, ini untuk saya pribadi. Jadi kalau untuk yang pertama kali dengerin listening harus bisa menemukan jawabannya. Kalau itu trik sayanya ya. Dan untuk pada saat pengulangan yang keduanya itu memastikan jawabannya, jadi pemantapan. Ini bener enggak jawaban saya itu tadi yang nomor 2. Kalau misalkan bener kan udah. Nih, kalau misalkan masih ada yang ragu, berarti kan masih ada kesempatan untuk memindahkan jawaban. Jadi kalau misalkan yang satu itu belum masih ragu yang apa sih? Intinya gini, kalau misalkan sekali putaran kita belum menemukan jawaban dan menemukan jawaban nanti di yang kedua, takutnya karena ini listening udah langsung next ke nomor berikutnya. Jadi usahakan itu tadi yang putaran pertama itu harus di awal bener-bener menemukan jawaban. Yang keduanya baru kalau saya itu dibaca dulu. Kan tadi kan saya bilang itu yang reading itu kita selesaikan lebih cepat, terus biar kita bisa membaca soal yang kalau yang pribadi ya, karena ya jadi kita kalau nanti yang ini kayak gini tinggal diisi kayak gitu. Iya. Kalau yang untuk latihannya, untuk yang tryout ya, kayak kita kan anggapnya kan tryout kayak gitu. Ya seperti itu. Jadi manfaatkan waktu yang reading itu biar mengusahakan lebih cepat, karena itu bisa mencuri waktu untuk yang listening. Jadi kita bisa mengira-ngira, oh ini tuh pilihannya kayak gini, kemungkinan nanti soalnya kayak gini, kayak gitu. Dan itu tadi kalau yang untuk yang CBT ya listeningnya itu seperti itu. Dan CBT itu lebih enak pakai earphone. Ya kalau menurut saya lebih enak. Ya. Jadi lebih jelas gitu. Karena kita lebih jelas, kita mau diatur lebih volumenya ya, apa aja guyuk. Jadi kalau yang itu kita mendengarkan untuk yang earphone-nya ya bisa diatur sesuai ya kemauan sendirilah, mau dipolkan, mau sekenceng mungkin terserah. MLR. Atau ya mungkin yang udah agak sedengan kayak gitu, ya terserah, itu bisa diatur sendiri ya. Pokoknya cari senyaman mungkin, karena kita kan karena kenyamanan itu susah dicari ya. Jadi kalau kita udah menemukan kenyamanan, jadi pertahankan. Iya, betul. Oke, sekian videonya. Jadi itu tadi ya untuk tipsnya. Kalau misalkan nanti ada yang bingung atau mau berbagi, kalau mau tanya-tanya lagi, boleh nanti di komentar, nanti kita terangin lagi lebih yang belum jelasnya di mana. Oke, jadi untuk video kali ini kita rasa cukup ya untuk sampai di sini. Berbagi infonya cukup sampai di sini. Ya, jangan lupa saksikan terus channel Batu Renyong. Kan kayak gini. Kita mau semoga. Oke, sampai bertemu di video berikutnya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam apa? Orang apa? Orang kepenak. Dah. Annyeong.